Wah, lagunya keren banget ya. Nah, teman-teman, tadi kita udah mendengarkan sebuah lagu dengan perpaduan berbagai melodi-melodi yang menciptakan harmoni dalam lagu tersebut sehingga sangat indah. Tapi bisa bisa gak teman-teman bayangkan apabila setiap suara ingin menonjol sendiri tanpa memperhatikan harmoni? Hasilnya pasti lagu tersebut akan kacau. Sama seperti musik, kehidupan sosial membutuhkan harmoni. Tanpa harmoni sosial, masyarakat kita akan bisa terpecah belah seperti lagu yang tadi nantinya akan sumbang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian memahami konsep harmoni sosial dengan pemahaman yang sederhana terlebih dahulu. Secara umum, harmoni sosial adalah kondisi masyarakat di mana masyarakat tersebut dapat hidup rukun dan saling menghormati ataupun saling menghargai walaupun memiliki beragam perbedaan, baik itu perbedaan suku, agama, ras, dan perbedaan-perbedaan lainnya, namun dapat bersatu dan hidup dalam satu ikatan. Nah, sama seperti lagu tadi, eh, nada-nada yang berbeda, baik itu nada yang tinggi, yang rendah, yang keras, yang lembut, dapat bersatu dan berbaur menciptakan sebuah harmoni musik yang indah. Coba kita bayangkan apabila lagu tadi hanya dimainkan oleh satu nada yang berulang-ulang. Tentu lagu tersebut akan terkesan membosankan dan tidak memunculkan kesan yang indah. Tetapi apabila nada-nada dimainkan dengan nada yang berbeda-beda, justru itulah yang menimbulkan keindahan dari lagu tersebut, di mana nada tersebut bersatu dan berpadu menciptakan sebuah lagu yang harmonis. Dalam kehidupan sehari-hari, harmoni sosial terjadi ketika kita dapat menerima perbedaan, dapat menerima kondisi di mana kita tidak memandang orang lain berdasarkan perbedaan-perbedaan. Kita dapat menghargai hak dan kewajiban sesama manusia serta berkomunikasi dengan baik tanpa membeda-bedakan. Tentu saja, dalam musik pun pasti ada yang sumbang. Dalam kehidupan sosial, perbedaan yang tidak dikelola dengan baik pastinya akan memicu timbulnya berbagai konflik. Misalnya, kurang toleransi, adanya sikap etnosentrisme, primordialisme, kesalahpahaman, dan sikap egois pastinya dapat menimbulkan berpotensi terjadinya konflik. Untuk menciptakan suatu kondisi sosial masyarakat, tentunya ada sebuah faktor, baik itu faktor pendorong ataupun faktor penghambat yang menciptakan kondisi masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan apa itu faktor pendorong dan faktor penghambat terjadinya harmoni sosial. Yang pertama, faktor pendorong adalah sikap toleransi, di mana toleransi adalah sikap menerima dan menghargai perbedaan, baik itu berbeda agama, berbeda suku, dan berbeda budaya, tanpa memandang perbedaan tersebut. Yang kedua adalah sikap gotong royong, di mana setiap individu memiliki peran yang sama dalam sebuah kelompok masyarakat. Sama seperti bermain musik dalam band, ada vokalis, ada gitaris, ada drummer, semuanya bersatu berpadu untuk menciptakan sebuah musik yang utuh. Yang selanjutnya adalah keadilan sosial. Mengapa keadilan sosial sangat penting untuk menciptakan harmoni sosial, di mana memastikan semua orang mendapatkan hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang saya sebutkan tadi. Nah, apabila semua sudah terpenuhi hak dan kewajibannya sama di mata hukum, maka akan mendorong terciptanya harmoni sosial. Namun di balik adanya faktor pendorong, pasti juga ada faktor penghambat terjadinya harmoni sosial. Yang pertama adalah sikap egoisme. Sikap egoisme adalah sikap yang merasa dirinya yang paling benar dan tidak mau mendengarkan ataupun menerima masukan ataupun kritikan dari orang lain.
Yang selanjutnya adalah adanya sikap diskriminasi, yaitu sikap memperlakukan orang lain secara berbeda-beda berdasarkan perbedaan-perbedaan. Misalnya umat Islam yang mendiskriminasi umat minoritas karena perbedaan agama. Yang selanjutnya adalah kurangnya komunikasi. Nah, kurangnya komunikasi dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Dalam beberapa kasus di Indonesia, telah banyak terjadi konflik yang sebenarnya adalah karena adanya kesalahpahaman komunikasi ataupun adanya pihak-pihak yang provokator. Apabila sikap-sikap yang menghambat terjadinya harmoni sosial tadi terus dibiarkan, maka tidak dapat kita pungkiri akan menimbulkan berbagai konflik sosial. Nah, konflik sosial dalam masyarakat artinya akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat? Yang pertama adalah perbedaan kepentingan. Yang pastinya sebagai makhluk sosial, kita pastinya memiliki perbedaan-perbedaan, baik itu secara individu ataupun secara kelompok-kelompok. Kita pastinya memiliki perbedaan tujuan ataupun perbedaan yang memang kita bawa secara individu sejak lahir. Apabila perbedaan tadi tidak kita sikapi dengan baik, dan apabila kita hanya mengunggulkan rasa egoisme kita, maka perbedaan ini akan berkembang dan memicu potensi konflik. Yang selanjutnya adalah kurangnya toleransi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, toleransi adalah hal yang sangat krusial dan penting untuk kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang majemuk. Toleransilah yang dapat menciptakan dan melahirkan harmoni sosial. Yang selanjutnya adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Kita dapat melihat beberapa daerah di daerah 3T yang tidak mendapatkan akses ekonomi dan sosial yang sama dengan kita yang hidup di daerah perkotaan. Ketidakadilan ini pastinya akan memicu rasa kecemburuan, memicu rasa ketidakpuasan, sehingga tidak dapat kita pungkiri nantinya akan memicu potensi-potensi konflik, baik itu karena mungkin kemiskinan atau kurangnya lapangan pekerjaan, sumber daya yang tidak dapat dikelola dengan baik, ataupun karena hal-hal lainnya. Sebagai pelajar Pancasila yang baik, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi konflik tersebut? Yang pastinya kita harus melakukan upaya-upaya yang sesuai dengan Pancasila. Bagaimana kita mengatasinya? Yang pertama adalah meningkatkan komunikasi. Nah, apabila sudah ada potensi gesekan antar individu ataupun kelompok, yang pertama kita adalah melaksanakan komunikasi. Apabila kedua pihak tidak dapat menyelesaikan konfliknya dengan komunikasi yang baik, selanjutnya adalah kita berkembang melalui mediasi. Kita mengundang pihak ketiga yang nantinya memberikan masukan-masukan, memberikan nasihat-nasihat dan pandangan bagi kita agar konflik tersebut tidak berlarut-larut dan tidak berkepanjangan. Yang selanjutnya, apabila konflik tersebut masih belum bisa diselesaikan oleh mediator sebagai pihak ketiga pada tahap mediasi tadi, maka kita akan melaju ke tahap selanjutnya adalah tahap arbitrasi, di mana kita memanggil pihak ketiga, yang dimana pihak ketiga ini adalah dapat mengambil keputusan dari konflik yang telah terjadi tadi. Namun sebagai pelajar Pancasila, saya pikir upaya mediasi adalah upaya yang sangat relevan untuk kita lakukan, di mana kita menanamkan nilai-nilai saling menghormati tanpa harus melibatkan unsur pihak ketiga yang mengambil keputusan. Apabila kita sudah menanamkan prinsip menghargai dan menghormati antar diri kita, potensi konflik yang tadi dapat kita redam dengan sikap-sikap toleransi tadi.
Cukup sekian yang dapat saya paparkan mengenai harmoni dalam keberagaman. Sebagai penutup, saya mempunyai kata-kata yaitu harmoni sosial adalah musik kehidupan dan setiap kita adalah nada yang berkontribusi dalam menciptakan melodi kebersamaan. Terima kasih.